Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jumpa lagi dengan saya, pengasuh pesantren Darul Quran Cikalah Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawa tema tentang ibadah puasa menuju kepada ma'rifatullah. Para pendengar shaimin dan shaimat di mana saja berada, bahwasanya dalam satu ibadah apapun kita harus punya target, harus punya satu tujuan, satu titik. Itu loh ya. Sholat, haji, puasa, dan umroh tujuannya satu. Apa itu? Mengenal Allah. Tujuannya menuju satu titik, yaitu mengenal Allah. Dalam bahasa Arab, mengenal Allah itu adalah ma'rifatullah. Nah, salah satu daripada keistimewaan puasa, kita akan mengenal Allah. Satu contoh, ketika jam 1 siang, perut rasa lapar, mulut rasa haus, masuk ke dalam satu kamar. Di situ ada kulkas, betul tidak? Di situ banyak makanan. Apa yang terpikir oleh kita? Mau makan, ya Allah, seakan-akan dilihat Allah, betul tidak? Mau minum, nggak jadi. Kenapa? Seakan-akan dilihat oleh Allah. Nah, disitulah puasa itu mendidik manusia senantiasa diawasi oleh Allah. Sampai anak kecil pun yang belum balik gitu, kata orang tuanya, "Jong, buka saja sih, buka puasa tuh capek, gak mau ah." Jadi itu sudah ada pengawasan Allah. Ketika seseorang sudah merasa diawasi oleh Allah, ada kehadiran di dalam dirinya, maka hidupnya akan berhati-hati. Maka hidupnya akan selalu pada jalan yang benar. Ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah, misalnya pejabat mau korupsi, Allah Maha tahu, Allah melihat kita. Seorang pembantu ketika diawasi oleh majikannya, waduh, kerjaannya jadi tambah khusyuk, ya kan? Wah, kenapa? Dipantau oleh majikannya. Begitu kita dengan Allah. Ketika merasa diawasi oleh Allah, atau ada kehadiran Allah di dalam diri kita, kita akan selalu berzikir, akan selalu mengucapkan, memuji namanya. Karena apa? Karena sudah tertanam dalam dirinya. Apa itu? Ma'rifatullah. Maka shaimin dan shaimat di mana saja berada, pemirsa RCTV yang budiman, tanamkan ibadah puasa kita ini untuk menuju kepada Allah, menuju satu titik, yaitu mengenal Allah. Tadi dibuktikan ketika kita sudah haus pengen minum, padahal nggak ada siapa-siapa di kamar itu, hanya kita dengan air minum. Begitu mau minum, ada Allah melihat kita. Oh, itulah yang disebut ma'rifatullah. Makanya pantas di dalam ayat tadi yang saya bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh orang kampung dari Badawi, "Ya Rasul, saya mau bertanya, Allah itu dekat atau jauh?" Gitu loh. Kemudian turunlah ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Nabi Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang aku, jawablah bahwa aku itu dekat, lebih dekat daripada jitok, lebih dekat dari bulu mata. Jitok kita nggak kelihatan mata, tapi dekat loh, bisa kepegang. Ini bulu mata,
bulu mata. Dekat, tapi nggak terlihat. Jadi Allah itu dekat dengan kita, tapi tidak terlihat. Tapi bisa dirasakan adanya. Betul tidak? Ada angin, seriwing, aduh nikmat banget. Ada nggak? Terlihat nggak anginnya? Nggak terlihat, tapi ada rasanya. Seriwing. Merasa kenyang, merasa tidur nyenyak, itu dari siapa? Dari Allah. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tapi akan dirasakan adanya. Itulah puasa, mendidik kita agar selalu mengingat kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, jawab ketika ada hambaku bertanya tentang aku, bahwa Allah itu dekat. Sedekat jitok kita, sedekat mata kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apalagi dengan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini akan membuka 80 hijab antara kita dengan Allah. Ketika seorang sedang menjalankan ibadah puasa, bibirnya menjadi kering, tenggorokannya menjadi asat, menjadi haus, ya, kepalanya menjadi pening. Disitulah hijab Allah terbuka, ya. Dengan ibadah puasa itu hijab Allah terbuka. Di situ terbuka. Ketika seseorang sudah merasakan daripada ma'rifatullah, ya, seakan-akan Allah dekat, seakan Allah itu selalu mengawasi kita, maka itulah yang disebut ihsan. Daripada inti ibadah kita kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innallaha yarah. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, yakinkan Allah melihat kita. Jadi ihsan itu ada dua. Yang pertama, ihsannya para wali, ihsannya para nabi, seakan melihat Allah. Jadi kalau kita sedang sholat Allahu Akbar, itu di depan mata itu seakan-akan ada Allah. Jadi khusyuk gitu. Sehingga ada nyamuk tidak terasa. Ada orang yang nyiwit juga tidak terasa. Kenapa? Sedang asik berjumpa dengan Allah. Itu ihsan yang pertama itu. Kalau kita nggak bisa, dipaksa-paksa pengen dalam Gusti Allah aja, merem, nggak boleh bisa. Malah kalau begitu sholat datang, ingatnya apa? Bubur kacang, ya kan? Ingatnya korma, ingatnya buka puasa. Kadang sholatnya beli kelingan rokaatnya, jadi 5 rokaat. Nah itulah. Tetapi bagi para wali, para kekasih-kekasih Allah, begitu sedang sholat, dia melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, kata Nabi, yakinkan Allah melihat kita. Nah itulah diantara pendidikan ibadah puasa, bahwa ibadah puasa itu satu media, ya, untuk kita bisa berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.